Pada akhir tahun 1990-an hingga awal 2000-an, Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah yang paling disorot dalam perang melawan terorisme internasional. Serangkaian aksi bom mengguncang berbagai negara, menewaskan ratusan orang dan menimbulkan ketakutan yang mendalam. Di balik jaringan teror yang luas tersebut, terdapat satu nama yang sangat disegani sekaligus ditakuti oleh aparat keamanan berbagai negara. Namanya adalah Hambali. Pria asal Indonesia ini bukan sekedar anggota kelompok radikal biasa. Ia disebut sebagai penghubung utama antara jaringan teroris regional Jemaah Islamiyah dengan organisasi teroris internasional Al-Qaeda. Bahkan sejumlah badan intelijen dunia menyebut Hambali sebagai salah satu tokoh paling berbahaya di Asia Tenggara pada masanya. Siapakah sebenarnya Hambali? Bagaimana seorang pria dari Indonesia bisa menjadi buronan internasional yang diburu banyak negara? Dan bagaimana kisah hidupnya hingga akhirnya tertangkap dalam operasi rahasia yang melibatkan berbagai badan intelijen dunia? Inilah kisah lengkap Hambali, sosok yang pernah dijuluki sebagai otak jaringan teror Asia Tenggara. Hambali memiliki nama asli Encep Nurjaman. Ia lahir di Cianjur, Jawa Barat pada tahun 1964. Seperti banyak anak lainnya di daerah tersebut, Hambali tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius. Masa kecilnya relatif tidak banyak mendapat sorotan publik. Namun, berbagai laporan menyebut bahwa sejak muda, ia mulai tertarik pada pemahaman Islam yang lebih keras dibandingkan kebanyakan masyarakat sekitarnya. Pada era 1980-an, dunia Islam sedang mengalami gelombang besar akibat perang Afghanistan melawan Uni Soviet. Perang tersebut menarik perhatian ribuan pemuda muslim dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak yang melihat konflik Afghanistan sebagai jihad yang harus didukung. Hambali termasuk salah satu orang yang terpengaruh oleh semangat tersebut. Pada pertengahan dekade 1980-an, ia berangkat ke Afghanistan. Keputusan itu kemudian menjadi titik balik yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Saat tiba di Afghanistan, Hambali tidak hanya melihat perang secara langsung, ia juga bertemu dengan banyak tokoh radikal dari berbagai negara. Di kamp-kamp pelatihan militan, para relawan asing mendapatkan pendidikan militer, penggunaan senjata, hingga strategi perang gerilya. Lingkungan inilah yang menjadi tempat Hambali membangun jaringan internasionalnya. Di Afghanistan pula, ia mulai berinteraksi dengan individu-individu yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. Saat itu organisasi yang dipimpin oleh Osama bin Laden sedang berkembang dan mulai membangun jaringan lintas negara. Pengalaman di Afghanistan membentuk pandangan ideologis Hambali menjadi semakin ekstrim. Ketika kembali ke Asia Tenggara, ia tidak lagi menjadi orang yang sama seperti saat berangkat. Ia membawa jaringan pengalaman militer serta keyakinan yang jauh lebih radikal. Sekembalinya ke kawasan Asia Tenggara, Hambali mulai menjalin hubungan erat dengan tokoh-tokoh yang kemudian mendirikan Jemaah Islamiyah. Organisasi ini bercita-cita membentuk negara Islam yang mencakup beberapa wilayah di Asia Tenggara. Hambali menjadi salah satu figur penting dalam pengembangan jaringan tersebut. Berbeda dengan banyak anggota lainnya yang hanya bergerak di tingkat lokal, Hambali memiliki koneksi internasional. Ia mampu menghubungkan kelompok-kelompok militan di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Kemampuan membangun jaringan inilah yang membuat pengaruhnya semakin besar. Dalam waktu singkat, Hambali menjadi salah satu tokoh kunci di balik berbagai aktivitas organisasi. Salah satu alasan mengapa Hambali sangat diburu adalah perannya sebagai penghubung antara Jemaah Islamiyah dan Al-Qaeda. Menurut berbagai hasil investigasi internasional, Hambali memiliki akses langsung kepada sejumlah petinggi Al-Qaeda. Ia dipercaya untuk mengatur pertemuan, mengirim pesan, hingga mengelola bantuan dana. Pada akhir 1990-an, hubungan antara kedua organisasi tersebut semakin erat. Al-Qaeda membutuhkan jaringan lokal di Asia Tenggara, sementara kelompok-kelompok regional membutuhkan dukungan dana dan pengalaman operasional. Hambali menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya. Peran ini membuatnya sangat berharga bagi jaringan teror internasional. Namun pada saat yang sama, ia juga menjadi target utama aparat keamanan dunia. Pada Januari tahun 2000, sebuah pertemuan rahasia berlangsung di Malaysia. Pertemuan tersebut kemudian menjadi salah satu momen penting dalam sejarah terorisme modern. Beberapa peserta yang hadir belakangan diketahui memiliki keterkaitan dengan serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Hambali disebut berperan dalam membantu penyelenggaraan pertemuan tersebut.
Saat itu, banyak pihak belum memahami pentingnya pertemuan tersebut. Namun setelah tragedi 11 September terjadi, Badan Intelijen Dunia mulai menelusuri kembali seluruh jejak para peserta. Nama Hambali pun mulai muncul sebagai sosok yang memiliki hubungan dengan berbagai tokoh Al-Qaeda. Sejak saat itu, pengawasan terhadap dirinya semakin intensif. Tanggal 11 September 2001 menjadi titik perubahan besar. Serangan terhadap gedung World Trade Center dan Pentagon mengguncang dunia. Amerika Serikat kemudian meluncurkan perang global melawan terorisme. Setiap individu yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda menjadi target operasi internasional. Hambali termasuk salah satu nama yang berada di daftar teratas. Berbagai badan intelijen mulai bekerja sama untuk melacak keberadaannya. Jaringan yang selama bertahun-tahun dibangun secara rahasia mulai terungkap satu persatu. Namun Hambali masih berhasil menghindari penangkapan. Ia berpindah-pindah negara dan menggunakan berbagai identitas untuk mengelabui aparat. Peristiwa yang paling sering dikaitkan dengan nama Hambali adalah bom Bali tahun 2002. Ledakan besar mengguncang kawasan wisata Kuta, Bali. Ratusan orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Tragedi tersebut menjadi salah satu serangan teror paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Penyelidikan yang dilakukan aparat Indonesia dan berbagai negara menemukan adanya keterlibatan jaringan jemaah Islamiyah. Hambali disebut sebagai salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam struktur organisasi yang mendukung operasi tersebut. Meski tidak berada langsung di lokasi kejadian, namanya berkali-kali muncul dalam berbagai investigasi internasional. Setelah bom Bali, perburuan terhadap Hambali semakin besar. Pemerintah berbagai negara menempatkannya sebagai target prioritas. Pasca bom Bali, Hambali hidup dalam pelarian. Ia berpindah dari satu negara ke negara lain. Thailand, Malaysia, Kamboja, hingga Pakistan disebut pernah menjadi bagian dari jalur persembunyiannya. Untuk menghindari deteksi, ia menggunakan identitas palsu dan jaringan pendukung yang loyal. Namun tekanan terhadap jaringan teror semakin kuat. Banyak rekannya ditangkap, sebagian lainnya tewas dalam operasi keamanan. Lingkaran perlindungan yang selama ini membantunya perlahan mulai menyusut. Meski demikian, Hambali masih mampu bertahan selama beberapa tahun. Hal ini menunjukkan betapa luas dan kuat jaringan yang ia miliki saat itu. Pada tahun 2003, pengejaran panjang itu akhirnya mencapai titik akhir. Aparat keamanan internasional mendapatkan informasi mengenai keberadaan Hambali di Thailand. Operasi rahasia kemudian disiapkan. Dalam sebuah penggerbekan, Hambali berhasil ditangkap tanpa perlawanan berarti. Penangkapannya menjadi berita besar di seluruh dunia. Banyak pihak menganggap keberhasilan tersebut sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam perang melawan terorisme di Asia Tenggara. Setelah bertahun-tahun menjadi buronan internasional, Hambali akhirnya tidak lagi bebas bergerak. Namun kisahnya belum berakhir. Setelah ditangkap, Hambali tidak langsung diadili secara terbuka. Ia justru dibawa ke sistem penahanan rahasia yang dikelola oleh Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA. Selama bertahun-tahun, keberadaannya menjadi misteri. Banyak informasi mengenai lokasi dan kondisi penahanannya tidak dipublikasikan. Program penjara rahasia CIA saat itu menuai kontroversi internasional. Organisasi hak asasi manusia mengkritik metode interogasi yang digunakan terhadap para tahanan. Nama Hambali termasuk dalam daftar tahanan bernilai tinggi yang ditahan dalam sistem tersebut. Pada tahun 2006, Hambali dipindahkan ke fasilitas tahanan di Guantanamo Bay Detention Camp. Penjara ini dikenal sebagai tempat penahanan tersangka terorisme yang ditangkap dalam perang melawan teror. Di sana Hambali bergabung dengan sejumlah tahanan lain yang dianggap memiliki nilai intelijen tinggi. Selama bertahun-tahun, status hukumnya menjadi perdebatan. Proses hukum terhadap sejumlah tahanan Guantanamo berjalan sangat lambat dan kompleks. Akibatnya, Hambali tetap berada dalam tahanan selama waktu yang sangat panjang. Penangkapan Hambali memberikan pukulan besar bagi jaringan teror di Asia Tenggara. Sebagai penghubung utama, hilangnya Hambali menyebabkan komunikasi antar jaringan menjadi terganggu. Pendanaan dan koordinasi operasi juga mengalami hambatan. Meski demikian, ancaman terorisme tidak langsung hilang. Kelompok-kelompok lain masih muncul dengan nama dan struktur yang berbeda. Namun banyak analis menilai bahwa penangkapan Hambali berhasil mengurangi kemampuan jaringan lama untuk melakukan operasi berskala besar.
Kisah Hambali menunjukkan bagaimana seorang individu dapat memainkan peran besar dalam jaringan internasional yang kompleks. Dari seorang pemuda asal Jawa Barat, ia berubah menjadi salah satu tokoh teroris paling dicari di dunia.